Hai, ini adalah episode 1 untuk audiobooks Madilog. Selamat menikmati. Madilog, Tan Malaka, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Sejarah Madilog, ditulis di Rawajati dekat pabrik sepatu Kalibata Cililitan, Jakarta. Tepatnya di belakang Kalibata Mall sekarang. Untuk mengenang Tan Malaka, rakyat setempat mengabadikannya dengan membuat Gang Malaka 1 dan Gang Malaka 2. Di sini saya berdiam dari 15 Juli 1942 sampai pertengahan tahun 1943. Mempelajari keadaan kota dan daerah Indonesia yang lebih dari 20 tahun saya ditinggalkan. Waktu yang dipakai buat menulis Madilog ialah lebih kurang 8 bulan dari 15 Juli 1942 sampai 30 Maret 1943. Berhenti 15 hari. 720 jam ialah kira-kira 3 jam sehari. Buku yang lain ialah gabungan Asliyah, sudah pula setengah ditulis, tetapi terpaksa ditunda sebab yang pertama karena kehabisan uang, kedua sebab sang polisi Junsa namanya di waktu itu, sudah 2 kali datang memeriksa dan menggeledah rumah, lebih tepat lagi pondok tempat saya tinggal. Lantaran huruf Madilog dan gabungan Asliyah terlampau kecil dan ditaruh di tempat yang tidak menarik perhatian sama sekali, maka terlindung ia dari mata polisi. Terpeliharalah pula kedua kitab itu dan pengarangnya sendiri, seterusnya dari mata dan tongkat kempei Jepang. Lantaran hawa kediaman saya itu sudah agak panas dan bahaya kelaparan sudah mengintip, maka terpaksalah saya memerhatikan pekerjaan saya menulis gabungan Asliyah. Saya bertualang di daerah Banten mencari nafkah sambil memperlindungkan diri pula. Akhirnya saya dapat pekerjaan tetap di tambang arang Bayah. Disinilah saya mendapat pekerjaan sedikit lebih tinggi dari Romusa biasa. Maklumlah orang tak punya diploma dan surat keterangan. Sampai menjadi pengurus semua masalah Romusa dan penduduk kota Bayah dan sekitarnya dalam hal makanan, kesehatan, pulang pergi, dan sakit matinya. Romusa ribuan orang dengan perantaraan kantor urusan prajurit pekerja. Sebagai Ketua Badan Pembantu Pembelaan atau BPP dan Badan Pembantu Prajurit Pekerja atau BP3, saya akhirnya sampai dipilih menjadi wakil daerah Banten ke Kongres Angkatan Muda yang dijanjikan di Jakarta. Tetapi tak jadi itu. Bulan Juni 1945. Disinilah saya berjumpa dengan pemuda seperti Sukarni, Khairul Saleh, dan lain-lain yang sekarang mengambil bagian dalam pergerakan Persatuan Perjuangan. Juga dengan pemuda lainnya seperti seorang jurnalis yang amat dikenal di sekitar Bayah ketika itu, tak lebih dan tak kurang dari Bang Beat alias Anwar Cokro Aminoto dan saudaranya. Resan minyak ke minyak, resan air ke air, kata pepatah. Demikianlah penarang ini yang pada masa Jepang itu memperkenalkan dirinya dengan nama Ilyas Hussein, dengan jalan memutar sampai juga ke golongan yang dicari yang mulai mengambil bagian besar dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ialah golongan pemuda. Pekerjaan revolusioner di samping pemuda itu sampai sekarang terus berlalu, yakni dalam Persatuan Perjuangan yang sudah mulai menulis sejarah. Atas permintaan pemuda pula lah Madilog sekarang akan disebarkan di antara mereka yang rasanya sanggup menerimanya. Pena menyerap di atas kertas dekat Cililitan. Di bawah sayapnya pesawat Jepang yang setiap hari mendengungkan kecerobohannya di atas pondok saya. Madilog ikut lari bersembunyi ke Bayah, Banten, ikut pergi mengantarkan Romusa ke Jawa Tengah, dan ikut menggeleng-geleng kepala memperhatikan proklamasi Republik Indonesia. Di belakang sekali ikut pula ditangkap di Surabaya bersama pengarangnya. Berhubung dengan gara-garanya Tan Malaka palsu, bahkan hampir saja Madilog hilang. Baru 3 tahun sesudah lahirnya itu, Madilog sekarang memperkenalkan dirinya kepada mereka yang sudi menerimanya. Mereka yang sudah mendapat minuman latihan otak, berhati lapang, dan seksama serta akhirnya berkemampuan keras buat memahaminya.
Lembah Bengawan Solo, 15 Maret 1946, Tan Malaka. Pendahuluan iklim, Mokojobi, 15/6/2602. Tanggal resmi zaman pendudukan Jepang. Waktu saya menulis Madilog dalam perhitungan Tuan yang sekarang sedang jatuh dari tahta memerintah Indonesia itu bersamaan dengan Don Derdak, Juli 15 1942. Murid bangsa Indonesia yang bersekolah Arab dekat tempat saya menulis ini mencatat pada hari Kamis bulan Rajab 30 1362. Semua memberikan gambaran bahwa Indonesia belum bertanggal berumur sendiri. Indonesia tulen belum timbul dari tenggelamnya berabad-abad itu. 11 Juli 1942 petang, saya sampai di Jakarta. Saya meninggalkan Teluk Betung pada 7 Juli. Rupanya sama dengan tanggal Insinyur Soekarno meninggalkan Palembang, tetapi ada perbedaan. Kapal yang saya tumpangi cuma perahu layar tak lebih dari 4 ton, tua dan bocor walaupun namanya merdu bunyinya, Sri Renjet. Perahu layar ini sama sekali menjadi permainan angin saja. Kalau angin dari belakang, majulah dia. Kalau dari muka, berlabuhlah dia. Walaupun dekat karang, kalau dia tak mau dibalikkan kembali atau ditenggelamkan. Kapal Insinyur Soekarno kabarnya ditarik oleh kapal motor Jepang. Sebab itu walaupun sama tempo berjalan dan saya 2 kali lebih dekat dari Insinyur Soekarno ke tempat yang dituju, saya 2 kali selama dia di jalan baru sampai. Ada lagi perbedaan, walaupun pembuangan saya 2 kali selama pembuangan Insinyur Soekarno yang 10 tahun itu, dan saya sebetulnya bukan dikembalikan dengan resmi melainkan kembali sendiri, saya belum boleh bekerja dengan terbuka, sedangkan Insinyur Soekarno sudah diberi izin buat membikin propaganda dan sinar matahari. Diterbitkan oleh Kepala Bagian Umum dari Barisan Propaganda Dai Nippon Palembang dalam nomor 49 Kajobi atau Selasa 23/6/2602. Dalam artikel di barisan depan, Tuan Soekarno anjurkan pada rakyat Indonesia bekerja bersama-sama sekuat-kuat tenaga dengan Dai Nippon. Sebab hanya dengan bekerja bersama-sama dengan Dai Nippon, kita akan dapat mencapai cita-cita kita Indonesia Raya dalam lingkungan Asia Raya. Senin 13 Juli. Jangan takut sama angka 13. Insinyur Soekarno berjabat tangan dengan Dr. Andes Muhammad Hatta, pemimpin nasionalis Indonesia yang pandai terpelajar, berani tahan dan rela menderita kesulitan hidup, yakni sampai Jepang masuk. Di samping gambar tertulis, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta berjabatan tangan sebagai pengakuan bekerja sama guna masyarakat. Dengan hampa tangan saya cari tulisan kedua pemimpin tadi yang bersangkutan dengan persoalan 1. Bagaimana tata negara Asia Raya? 2. Bagaimana kedudukan Indonesia Raya dalam Asia Raya cetakan militer Jepang itu? 3. Bagaimana tata cara Indonesia merdeka sendiri? 4. 5. Ad infinitum, yakni tidak berhenti seterusnya. Kesimpulan, kedua pemimpin nasionalis sudah mulai menjalankan cita-citanya, ialah di bawah ujung pedang samurai. Akhirnya perbedaan yang ketiga, sedangkan kedua pemimpin tersebut disambut dengan kegirangan oleh pengikutnya secara resmi, seperti Beaver yang terkenal tinggal di lubang yang dibikinnya di bawah air itu, saya masuk mesti memakai segala anggota keawasan yang memang sudah terlatih dalam pelarian yang lebih dari 20 tahun lamanya. Apabila kelak sudah pasti bahwa golongan kelas yang saya pertahankan selama ini boleh menjalankan haknya, maka barulah kelak saya akan meninggalkan sarang. Tetapi sarang sekarang memang lebih baik tempatnya dari yang sudah-sudah. Letaknya tidak lagi di Tiongkok atau di tepi tapal batas jajahan Belanda, walaupun di Indonesia juga seperti pada 4 tahun yang lalu, tetapi di tengah-tengah rakyat dan kaum yang bentuk badan dan mukanya dengan saya dan yang lekas saya bisa mengerti perkataan dan tingkah lakunya.
Tetangga saya tidak lagi mencurigai siapa saya dan dari mana saya datang, sebab bentuk badan, muka, dan bahasa semuanya sama. Dari sini saya bisa mempelajari sikap dan perbuatan tentara Jepang serta sikap dan perbuatan pemimpin Indonesia Raya dalam lingkungan Asia Raya. Tetapi saya tidak boleh mengharapkan lebih dari mempelajari saja. Saya kenal rakyat jelata Jepang di masa damai. Mereka tahu membedakan yang buruk dengan yang baik tentang hal yang datang dari barat. Mereka bersifat berani dan berlaku ramah tamah terhadap bangsa lain. Tetapi tentara Jepang yang sekarang mengawasi musuh dengan pedang terhunus dan sering hilang kesabaran terhadap kaum pekerja bangsa Indonesia, tidak satu organisasi yang patut diajak berembuk tentang politik yang berdasarkan keproletaran. Ketua Kota Jakarta, Haji Dahlan Abdullah, ini duduk sebangku dengan saya ketika belajar di Indonesia dan sering sekamar tidur dan makan di Indonesia dan Eropa. Dr. Andes Muhammad Hatta bukan asing buat saya. Saya belum bertemu muka dengan Insinyur Soekarno, tetapi perkataan simpati terhadap saya dulu banyak saya baca. Ketiganya mereka ada di sini, dekat, dan kalau saya menemui mereka, saya bisa menebak pengetahuan saya. Sedikitnya tentang Indonesia yang saya tinggalkan begitu lama. Dengan pertolongan mereka, saya bisa ambil kembali uang saya yang dulu tersimpan dalam bank Belanda, Javasche Bank, sebelum pergi ke luar negeri. Saya bisa longgarkan kehidupan saya, dijumpai keluarga saya yang masih hidup dan mencari kuburan ibu dan bapak yang keduanya meninggal di waktu saya bertualang. Tetapi tentu susah, mungkin mustahil buat saya melalui pagar besi Dai Nippon berkeliling rumah mereka. Seandainya bisa, tentulah sarang saya tak akan aman lagi. Begitulah iklim suasana politik ketika saya mulai melahirkan Madilog di atas kertas. Saya berada di tengah-tengah rakyat jelata Indonesia, dekat keluarga dan para sahabat, tetapi keadaan dan paham saya memaksa saya tinggal sendiri di tengah-tengah masyarakat yang sering menyebut-nyebut nama, tetapi tak mengenal rupa saya. Terbitlah mulanya pertanyaan dalam diri saya, buku manakah yang pertama mesti ditulis yang paling cocok dengan keadaan diri dan luar diri saya? Ada 3 buku yang sudah bertahun-tahun saya kandung dalam pikiran, tetapi belum bisa dilahirkan. 1. Hukum kaum proletar berpikir yang sekarang saya namai Madilog. Kedua, Federasi Aslia ialah potongan dari Asia Australia, yakni federasi dari segala negara pada jembatan antara Asia dan Australia dengan kepalanya di Asia dan Australia. Ketiga, beberapa pengalaman saya yang boleh menjadi pengetahuan dan nasihat buat mereka yang suka menerima. Dalam keadaan biasa, ketiganya dapat dicetak pada satu waktu, yaitu sedikit-sedikit. Karena memang isinya sudah terkandung, cuma belum diatur sebab waktu dan tempat selama ini tak mengizinkan buat menerbitkan. Dalam hal menghasilkan buah pikiran, kita juga berjumpa dengan soal-soal seperti yang dijumpai kalau orang menghasilkan barang dagangan. Orang tidak saja mesti memikirkan perkara belanja atau ongkos buat menghasilkan, tetapi juga perkara permintaan orang banyak atau demand. Ongkos boleh saya cari. Di Tiongkok saya mempunyai pekerjaan sendiri. Ketika kapal terbang Jepang sampai di Amoy penghabisan bulan Agustus 1937, saya mesti tinggalkan School for Foreign Language yang saya dirikan sendiri yang pesat majunya itu. Saya mesti pindah ke selatan terutama sebab semua murid saya lari dan penduduk Amoy bercerai-berai. Di Singapura, dalam masyarakat Tionghoa dengan nama dan paspor Tionghoa sudah tentu di luar pengetahuan Inggris yang asik mencium jejak saya berusaha bisa memanjat dari sekolah rendah sampai kepala sekolah menengah tinggi yang tertinggi di Asia Selatan, yaitu Nanyang Chinese Normal School atau NCNS. Di sini saya menyamar sebagai Tan Ho Seng, jadi guru bahasa Inggris sampai sekolahnya ditutup ketika Jepang masuk. Jadi kalau perkara ongkos saja saya dapat mencetak buku-buku yang perlu. Pendapatan uang saya sebagai guru bahasa Inggris siang dan malam lebih dari cukup buat diri sendiri. Tetapi perkara pembagian ada hal lain. Ini rapat tergantung pada kekuatan di luar diri saya.
Walaupun dari tahun 1925 sampai 1935 otak saya seolah-olah lumpuh karena kesehatan sangat terganggu, tetapi karena permintaan banyak saya dan kesehatan dan keamanan hidup amat terganggu dan terpaksa saja lari ke sana sini. Bisa juga menjelaskan Narde Republik Indonesia, masa aksi, dan semangat muda. Semuanya perlu buat nasihat pada pergerakan di Indonesia. Sukarnya perhubungan dan dijauhinya tempat saya, maka sedikit sekali buku-buku itu sampai di tangan yang dapat pertanggungjawabkan di Indonesia. Barangkali 99% dari semua buku tersebut masih cerai-berai atau lapuk di luar Indonesia. Tetapi di mana sampai hasilnya ada juga yang menyenangkan. Demikianlah sesudah saya sendiri ditangkap di Hong Kong pada penghabisan tahun 1932. Inilah yang ketiga kali dan semua teman seperjuangan ditangkap di Singapura dan digulkan. Maka perhubungan saya dengan sahabat dan teman seperjuangan di semua tempat sama sekali terputus. Berapa kali saya coba mengadakan hubungan dengan rakyat Indonesia dari Singapura, tetapi semuanya itu gagal. Di Singapura, dari tahun 1937 sampai 1942, saya rakyat dan proletar dalam hal mendirikan susunan politik, terlebih-lebih pula dalam hal mengatur susunan tersembunyi, jauh terbelakang Indonesia dalam hal mengatur susunan tersembunyi dari Tiongkok umpamanya. Saya percaya permintaan kepada buku-buku yang ada cukup keras, serta nafsu dan keberanian buat mencari atau membagikan buku-buku terlarang cukup besar, tetapi rakyat Indonesia belum lagi sanggup mengatasi tamparan reaksi Belanda. Percumalah kalau buku itu dicetak, walaupun semua alat pencetak dan ongkosnya bisa didapat. Sehubungan dengan itu, terpaksalah saja mengundurkan maksud saya bertahun-tahun sampai sekarang. Banyaknya proletar mesin dan tanah di Indonesia dan kekuatan yang tersembunyi memang sudah cukup kuat buat merebut kekuasaan dari imperialisme Belanda. Tetapi didikannya masih sangat tipis dan tidak cocok dengan keperluan dan kewajiban kelasnya di hari depan. Mereka kekurangan pandangan dunia, Weltanschauung, kekurangan filsafat. Mereka masih tebal diselimuti ilmu buat akhirat dan tahayul campur aduk. Mereka tidak sadar akan kekuasaan kelasnya. Belum insaf sendiri bahwa tidak dengan pertolongan proletar mesin, semuanya percobaan buat merebut dan membentuk Indonesia merdeka adalah perbuatan sia-sia belaka. 20 tahun dulu saya sudah yakin akan kekuatan kaum proletar yang tersembunyi itu. Kini tidak kurang, malah lebih yakin dari itu. Filsafat kaum proletar memang sudah ada, yaitu di bara. Tetapi dengan menjalin semua buku dialektis materialisme dan menyorongkan buku-buku itu pada proletar Indonesia, kita tidak akan dapat hasil yang menyenangkan. Saya pikir otak proletar mesin Indonesia tak bisa menerjemahkan paham yang berkutat, berurat, dan tumbuh pada masyarakat Indonesia dalam hal iklim sejarah dan keadaan jiwa dan idamannya. Proletar Indonesia mesti setidaknya dalam permulaan ini mempunyai pembacaan yang berhubungan dengan paham sekarang, pembacaan yang kelak bisa menjadi jembatan kepada filsafatnya proletar barat. Saya percaya pada otak di Indonesia sekarang yang lebih terlatih dari saya dan pena yang lebih tajam dari pena yang berkarat, karena tidak dipakai lebih dari 10 tahun belakangan ini. Akhirnya ada ahli bahasa Indonesia yang bisa lebih tangkas merebut jiwa dan semangat Indonesia dari bahasa saya yang terpendam di luar negeri dalam lebih dari setengah umur saya. Tetapi karena otak, pena, dan bahasa semacam itu saya belum lihat keluarnya, maka terpaksalah saya melopori. Tentulah saya berharap akan hati lapang dan sikap menolong memperbaiki dari pihak umum kalau berjumpa dengan kesalahan. Perpustakaan, kita masih ingat beberapa sindiran dihadapkan pada almarhum Leon Trotsky karena ia membawa buku berpeti-peti ke tempat pembuangan yang pertama ke Alma-Ata. Saya masih belum lupa akan beberapa tulisan yang berhubungan dengan peti-peti buku yang mengiringi Dr. Andes Muhammad Hatta ke tempat pembuangannya. Sesungguhnya saya maklumi sikap
kedua pemimpin tersebut, dan sebetulnya saya banyak menyesal karena tidak bisa berbuat begitu dan selalu gagal kalau mencoba berbuat begitu. Bagi seseorang yang hidup dengan pikiran yang mesti disebarkan baik dengan pena maupun dengan mulut, perlulah pustaka yang cukup. Seorang tukang tak akan bisa membuat gedung kalau alatnya seperti semen, batu tembok, dan lain-lain tak ada. Seorang pengarang atau ahli pidato perlu akan catatan dari buku musuh, kawan, atau guru. Catatan yang sempurna dan jitu bisa menaklukkan musuh secepat kilat dan bisa merebut kesepakatan dan kepercayaan yang bersimpati sepenuh-penuhnya, baik dalam pemilik perang pena, baik dalam propaganda. Maka catatan itu adalah barang yang tidak bisa ketinggalan seperti semen dan batu tembok buat membuat gedung. Selain daripada dipakai barang bahan ini, buku-buku yang berarti tentulah besar faedahnya buat pengetahuan dalam arti umumnya. Ketika saya menjalankan pembuangan pertama, yaitu dari Indonesia pada 22 Maret 1922, saya cukup diiringi oleh buku, walaupun tidak lebih dari satu peti besar. Di sini ada buku agama, Quran dan Bible, Buddhisme, Konfucuisme, Darwinisme, perkara ekonomi yang berdasar liberal, sosialistis, dan komunitis, perkara politik yang juga dari liberalisme sampai komunisme, buku-buku dari riwayat dunia, beberapa buku ilmu perang, dan buku sekolah dari ilmu berhitung sampai ilmu mendidik. Pustaka yang begitu lama jadi kawan dan guru terpaksa saya tinggalkan di Nederland karena ketika saya pergi ke Moskow, saya mesti melalui Polandia dan bermusuhan dengan komunisme. Dari beberapa catatan nama buku di atas, orang bisa tahu kemana condongnya pikiran saya. Di Moskow, saya cocokkan pengetahuan saya tentang komunisme dalam tempo 8 bulan. Di sini saya sedikit sekali membaca, tetapi banyak mempelajari pelaksanaan komunisme dalam semua hal dengan memperhatikan segala perbuatan pemerintah komunis Rusia baik politik ataupun ekonomi, didikan ataupun kebudayaan, dan dengan percakapan serta pergaulan dengan bermacam-macam golongan. Di sini saya juga banyak menulis perkara Indonesia buat laporan Komintern. Ketika saya meninggalkan Rusia, memang saya tidak membawa buku apapun, sedang buku peringatan pun tidak. Diperiksa di perbatasan sewaktu meninggalkan Rusia sangat keras sekali. Tetapi sampai di Tiongkok dan kemudian di Indonesia, saya dengan giat mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan ekonomi, politik, sejarah, ilmu pengetahuan, sains, buku-buku yang baru berdasarkan sosialisme dan komunisme. Itu adalah pekerjaan yang tetap dan dengan giat saya jalankan. Nafsu membeli buku baru, lebih-lebih yang berhubungan dengan ekonomi Asia, membikin kantong saya seperti boneka yang tidak berdaya apa-apa. Tetapi tidak banyak bahagia yang saya peroleh, sebab kelumpuhan otak seperti saya sebutkan di atas. Maka tak lebih dari 1 jam sehari saya bisa membaca buku yang bertimbun-timbun itu. Saya terpaksa mengganggu sampai kesehatan membenarkan, tetapi rupanya pustaka tak bisa mengawani saya. Pada Perang Jepang-Tiongkok di Shanghai penghabisan tahun 1931, tidak beberapa hari lamanya saya terkepung di belakang jalan bernama North Sichuan Road. Tepat di tempat peperangan pertama meletus dari North Sichuan Road tadi, Jepang menembah ke arah Pausan Road dan tentara Tiongkok dari sebaliknya. Di antaranya di kampung Wanpaon Chau saya dengan pustaka saya terpaku. Sesudah 2 atau 3 hari tentara Jepang memberi izin kepada kampung tempat saya tinggal berpindah rumah, pergi ke tempat yang lebih aman dalam tempo 5 menit saja. Saya turut pindah tergopoh-gopoh. Tentulah pustaka saya mesti tinggal. Ketika saya kunjungi rumah saya sesudah habis perang, yakni sesudah sebulan lamanya, maka sehelai kertas pun tak ada yang tinggal. Begitulah rapinya Laliong, alias tukang copet, bekerja. Hal ini tidak membuat saya putus asa. Selama toko buku ada, selama itu pustaka bisa dibentuk kembali. Kalau perlu dan memang perlu, pakaian dan makanan dikurangi. Sampai saya ditangkap di Hong Kong pada 10 Oktober
10 Oktober 1932. Saya sudah punya satu peti pula. Setelah 2 tahun di dalam penjara, saya dilepaskan buat dipermainkan seperti kucing mempermainkan tikus. Maka dekat Amoy, saya bisa melepaskan diri. Tetapi dengan melepaskan pustaka saya sendiri, pustaka saya, Zonder saya, berlayar menuju ke Voeko. Saya terlepas dari bahaya tetapi juga terlepas dari pustaka. Saya berhasil menyamar masuk ke Amoy dan terus ke daerah dalam Hokkien 3-4 tahun lamanya. Terputus dengan dunia luar sama sekali, beristirahat, berobat sampai sembuh sama sekali. Pustaka baru yang saya kumpulkan di Amoy dari tahun 1936 sampai 1937 juga sekarang terpendam di sana ketika tentara Jepang masuk pada tahun 1937. Malah 2-3 buku-buku peringatan yang penting sekali yang bahannya diperoleh dengan mata sendiri ialah catatan penting buat buku-buku yang sekarang saya mau tulis, mesti saya lemparkan ke laut dekat Merkui sebelum sampai di Rangon. Putusan bercerai dengan 2 buku catatan itu diambil dengan duka cita sekali. Tetapi putusan itu belakangan ternyata benar. Duane Rangon memeriksa buku-buku saya yang masih ada dalam peti seperti English Dictionary. Dengan teliti sekali, malah kulitnya diselidiki betul-betul, kantong pun tak aman. Di antara Merkui dan Rangon di pantai laut, di sanalah terletaknya beberapa buku peringatan cukup dengan rancangan, catatan, dan sugesti atau nasihat buat pekerjaan sekarang. Dalam permulaan 3 tahun di Singapura, saya amat miskin sekali. Gaji yang diperoleh sedikit sekali, 6,5 rupiah sebulan. Dengan tak ada diploma Singapura, tak lahir di Singapura, memakai paspor Tiongkok walaupun bisa bercakap Tionghoa, tetapi tidak bisa membaca huruf Tionghoa. Susah pula mendapatkan izin mengajar bahasa Inggris dari Tuan Inspektur, sedangkan masyarakat Indonesia tak berarti sama sekali di bekas kota Tumasek, nama Singapura sekarang di zaman Majapahit. Uang buat makan secukupnya saja, pakaian jangan disebut lagi, masuk jadi anggota pustaka librari tidak mampu, cuma bisa ditambah dengan isi surat kabar dan pengamatan mata dan telinga sendiri. Tetapi lama-kelamaan atas usaha saya sendiri, saya mendapatkan pekerjaan dan hasil pekerjaan yang baik sekali. Seperti saya sebut di atas, akhirnya dapat bekerja pada sekolah normal tinggi, Nanyang Chinese Normal School, sebagai guru bahasa Inggris dan belakangan juga sebagai guru matematika dan dalam luar sekolah tersebut. Saya mulai kumpulkan catatan buat buku-buku yang mau saya tulis sekarang. Raffles Library memberi kesempatan dan minat yang besar. Buku yang paling belakang saya pinjam ialah Kapital, Karl Marx. Tetapi armada udara Jepang tak berhenti datang berhari-hari. Sebentar-sebentar saya mesti lari bersembunyi. Cuma dalam lubang perlindungan saya bisa baca Kapital buat mengumpulkan bahan yang sebenarnya saya ulangi membaca. Sampai 15 Februari 1942, saya masih pegang buku itu dengan beberapa catatan. Tetapi sesudah Singapura menyerah, semua penduduk laki-laki, perempuan, tua, muda dihalaukan dalam pedang terhunus kiri kanan dengan ancaman tak putus-putusnya menuju ke satu lapangan. Di sini ratusan penduduk Tionghoa ditahan 1 hari buat diperiksa. Di sini saya juga turut menghadapi senapan mesin. Di belakang hari kami mendengar bahwa maksud tentara Jepang bermula ialah memusnahkan semua penduduk Tionghoa yang ada di Singapura. Tetapi dibatalkan oleh pihak Jepang yang masih mempunyai pikiran sehat dan rasa tanggung jawab terhadap dunia lainnya. Sebelum kami kirimkan ke padang tersebut, saya sudah maklum bahwa tak ada pelosok rumah atau halaman rumah yang mesti kami tinggalkan selama pemeriksaan diri dijalankan yang kelak akan dilupakan oleh Kempei Jepang. Sepeninggal kami, rumah tempat saya tinggal diperiksa habis-habisan, barang berharga habis dicopet. Sebelum meninggalkan rumah menuju ke lapangan pemeriksaan, saya beruntung mendapat kesempatan menyembunyikan buku Kapital ke dalam air, di Upper Serangoon Road. Di muka rumah Tuan Tan Kin Chan, di sanalah sekarang di dalam tembat atau empang bersemayam buku Kapital terjemahan Das Kapital ke bahasa Inggris pinjaman saya Tan Ho Seng dari Raffles Library di Singapura.
Sesudah 2 atau 3 minggu Singapura menyerah, saya coba dengan perahu menyeberang ke Sumatera tetapi gagal karena badai. Saya terpaksa mengambil jalan Penang Medan. Hampir 2 bulan saya jalan antara Singapura dengan Jakarta melalui Semenanjung Malaka, Penang, Selat Malaka atau perahu layar, Medan, Padang, Lampung, Selat Sunda atau perahu, dan Jakarta. Di jalan saya bisa beli buku-buku karangan Indonesia, di antaranya Sejarah Indonesia yang mesti saya sembunyikan pula baik-baik sebab dalamnya ada potret saya sendiri. Inilah pustaka saya dulu dan sekarang. Ada niatan buat membeli sekarang tetapi banyak keberatan. Pertama uang, kedua banyak buku mesti datang dari luar negeri, dan ketiga daripada dicatat dari 1 atau 2 buku lebih baik jangan dicatat atau catat dari luar buku. Ialah peringatan sama sekali seperti maksud saya tentang Madilog ini. Biasanya buku-buku referensi yang dipetik atau pustaka itu ditulis di bawah pendahuluan. Biasanya diberi daftar pustaka yang dibaca oleh pengarang. Tetapi dalam hal saya di mana perpustakaan tak bisa dibawa, saya minta maaf untuk menulis pasal terkhusus tentang perpustakaan itu. Dengan ini saya mau singkirkan semua prasangka bahwa buku Madilog ini semata-mata terbit dari otak saya sendiri. Sudah tentu seorang pengarang atau penulis manapun dan berapapun juga adalah murid dari pemikir lain dari dalam masyarakatnya sendiri atau masyarakat lain. Sedikitnya ia dipengaruhi oleh guru, kawan sepaham, bahkan oleh musuhnya sendiri. Ada lagi, walaupun saya tidak akan dan tidak bisa mencatat dengan persis dan cukup perkataan, kalimat, halaman, dan nama bukunya, pikiran orang lain yang akan ditemukan saya pikir tidak jauh berbeda maknanya daripada yang akan saya terkemukakan. Al-Ghazali pemikir dan pembentuk Islam, kalau saya tidak keliru pada satu ketika dirampok. Perampok juga merampas semua bukunya. Sesudah itu Al-Ghazali memasukkan semua isi bukunya ke dalam otaknya dengan menghafalkannya. Bahagia gunanya menghafalkan itu dibuat Al-Ghazali sekarang sudah terang sekali kepada kita. Pada masa kecil memang saya juga menghafal, tetapi bukan dalam bahasa ibu, melainkan dalam bahasa Arab dan Belanda. Tetapi ketika sudah sedikit berakal, saya sesali dan saya bantah kebiasaan saya itu. Pada ketika itu saya sadar bahwa kebiasaan menghafal itu tidak menambah kecerdasan, malah menjadikan saya bodoh, mekanis seperti mesin. Yang saya ingat bukan arti sesuatu kalimat, tetapi tulisan tadi tertulis. Pula kalau pelajaran itu terlalu banyak, sudahlah tentu tak bisa dihafalkan lagi. Tetapi saya juga mengerti gunanya pengetahuan yang selalu ada dalam otak. Begitulah saya ambil di jalan tengah, mendudukan yang baik dari kedua pihak. Hafalkan ya hafalkan, tetapi perkara barang yang sudah saya mengerti betul saya hafalkan kependekan atau intinya saja. Pada masa itulah di sekolah Raja Bukit Tinggi saya sudah lama membikin dan menyimpan dalam otak perkataan yang berarti buat orang lain tetapi penuh dengan pengetahuan buat saya. Buat keringkasan uraian ini, maka perkataan yang bukan perkataan ini saya namakan jembatan keledai atau Ezelboekgeest. Walaupun tidak sama dengan Ezelboekgeest yang terkenal, buat menjawab pertanyaan siapa yang akan menang di antara dua negara umpamanya, saya pakai jembatan keledai saya, Afia Gummi. A. Huruf yang pertama mengandung perkataan Inggris ialah armament. Artinya ini adalah kekuatan udara dan laut. Masing-masing tentu mempunyai cerita sendiri dan A. Huruf pertama itu bisa membawa jembatan keledai yang lain seperti ALS. ALS ialah susunan permulaan huruf pada perkataan air, udara, land atau darat, dan sea atau laut, force atau tentara. Sesudah dibandingkan perkara armamen di antara kedua negeri itu, maka harus diuji perkara yang kedua yaitu finance, terpotong oleh huruf F, keuangan dan sebagainya. Demikianlah jembatan keledai Afla Gummi. Ini saya boleh jadi meminta 1/4 atau setengah brosul kalau dituliskan dalam ekonomi, politik, muslihat perang, sains, dan sebagainya. Saya akan menyimpan jembatan keledai. Kalau buku penting yang saya baca ada dalam bahasa Inggris, maka jembatan keledai
Saya susunannya tentu dari permulaan atau sebagian perkataan Inggris. Kalau tidak beratus, niscaya berpuluh ada. Jembatan keledai di dalam kepala saya, onfima bici, a i u d galok, yang berbunyi bahasa Sanskerta, bukanlah bahasa Sanskerta atau bahasa Hindu, melainkan teori ekonomi yang bertentangan dengan teori ekonomi Mahatma Gandhi. Kalau badan saya ada sehat, maka perkataan guru itu biasanya mudah saya tangkap. Isinya saya ternakkan dan masukkan ke dalam jembatan keledai. Kalau kertas atau buku peringatan saya umpamanya dibeslak atau dirampas di Manila atau Hong Kong oleh polisi, maka hal itu tidak berarti. Dia tahu membaca perkataan itu, malah sudah pernah menjadikan mereka pusing kepala berhari-hari, mengira yang tidak-tidak. Dalam buku yang akan ditulis di belakang hari, kalau umur panjang, saya kelak bisa meneruskan cerita jembatan keledai saat ini. Saya anggap jembatan keledai itu penting sekali buat pelajar di sekolah dan paling penting buat seseorang pemberontak pelarian. Bukankah seseorang pelarian politik itu mesti ringan bebannya, seringan-ringannya? Ia tak boleh diberatkan oleh benda yang lahir seperti buku ataupun pakaian. Hatinya terutama tak boleh diikat oleh anak istri, keluarga, serta handai tolan. Dia haruslah bersikap dan bertindak seperti Marsuse yang setiap detik siap sedia buat berangkat meninggalkan apa yang bisa mengikat dirinya lahir dan batin. Ringkasnya, walaupun saya tidak berpustaka, walaupun buku-buku saya terlantar, cerai-berai dan lapuk atau hilang di Eropa, Tionghoa, Lautan Hindia, dan dalam empang di muka rumah Tuan Tan King Chang di Upper Serangoon Road, Singapura, bukanlah itu artinya kehilangan isinya, buku-buku yang berarti. Tetapi barang yang lama itu tentu boleh jadi rusak. Catatan atau makna yang saya kemukakan dan pikiran orang lain boleh jadi tidak cukup atau bertukar hati. Dalam hal ini sekali lagi saya minta maaf dan simpati. Peringatan, kitab ini adalah bentuk dari paham yang bertahun-tahun tersimpan di dalam pikiran saya, dalam kehidupan yang bergelora. Di sini diterangkan arti dan daerahnya materialisme, arti dan daerahnya dialektika, serta arti dan daerahnya logika. Selain daripada itu, akan dijelaskan pula seluk-beluk dan mengenanya materialisme, dialektika, logika satu dengan yang lainnya. Baik pun materialisme ataupun dialektika, bahkan juga logika masing-masing mempunyai lapang dan tafsiran berjenis-jenis. Materialisme itu bisa ditafsirkan dengan cara yang mekanis secara mesin mati atau kematian mesin. Malah kaum supranatural, kaum gaib pun bisa mempergunakan materialisme itu buat memperlihatkan keulungannya dalam sulap atau sulap keulungannya. Dialektika yang berdasarkan pikiran dan kegaiban yang pada Hegelisme melambung sampai ke puncak masih terus-menerus dipakai sebagai perkakas buat meluhurkan rohani dan merohanikan keluhuran. Pemikir borjuis dan pemikir feodal bergantung pada dialektika mistika. Itu seperti ekor semut hanyut bergantung pada sepotong rumput yang diayunkan gelombang. Logika memuncak pada ilmu bukti atau ilmu empiris zaman sekarang dengan jenis-jenis cabang ilmu itu. Hasilnya berjenis-jenis ilmu itu mengunggulkan dan menunggalkan kemanjurannya logika sebagai cara berpikir. Dengan begitu, logika menyilaukan mata para pemakai penonton logika itu serta melupakan batas kelemahannya logika itu. Sebaliknya pula, beberapa kitab yang berdasarkan materialisme dialektika di Eropa dalam keadaan menantang logika itu lupa akan atau sedikit sekali memperhatikan kepentingan logika itu. Buat Timur umumnya dan Indonesia khususnya yang sampai pada saat saya menulis kitab ini masih gelap gulita, diselimuti macam-macam ilmu kegaiban, maka logika itu masih barang baru, hangat, perlu diketahui dan dipahamkan bersama-sama dengan dialektika dan materialisme. Tetapi janganlah pula kita sesat karena mengunggulkan dan menunggalkan logika itu dengan tidak mengenal batas dan kelemahannya. Dalam kitab ini, logika dibentuk di dalam iklim dialektik.
Keduanya, logika dan dialektika, bergantung pada materialisme. Sebaliknya pula, materialisme ini bersangkut paut dengan logika dan dialektika seperti meter. Benda itu mempunyai sifat gerak dan berhenti, takluk pada hukumnya gerakan yakni dialektika, serta hukum berhenti yakni logika. Sampai lebih pertengahan dari kitab ini, sampai kira-kira ke ujung bagian logika, satu buku pun buat referensi catatan tidak dipakai karena memang tidak ada. Semua catatan dipetik dari peringatan semata-mata. Di belakangnya, saya mendapatkan bermacam-macam buku yang perlu dibuat referensi sumber catatan itu. Tetapi buat catatan yang sudah dipetik dari peringatan tadi, bukunya tidak terdapat di seluruh Jakarta. Bermula saya sadarkan seluruh isi kitab ini pada peringatan jembatan keledai semata-mata, karena memang saya tidak berjumpa dengan buku yang berkenaan, tetapi sesudah lebih dari 1/2 buku ditulis, saya mendapatkan bahasa tulisan yang bisa diperiksa benar tidaknya sewaktu-waktu, yang bisa dipanjangkan atau dipendekkan menurut pilihan. Dengan berlainannya, keadaan memilih dan menguji bahan itu sudahlah tentu isi seluruh buku bukan sifatnya, melainkan bentuknya saja tidaklah lagi seimbang, harmonis dan tidak lagi sesuai. Walaupun saya mau merubah, saya tidak berdaya, karena bermacam-macam buku buat bahan dari bagian pertama itu memang tidak bisa didapatkan. Saya mesti menunggu sampai perang selesai, bahkan boleh jadi sekali lama setelah perang selesai baru bisa didapatkan beberapa buku itu, yaitu kalau ada bahan penting pula uang. Tetapi kalau Madilog masih kekurangan bentuk, saya pikir dia tidak kekurangan sifat. Melihat ke muka, baru saja saya sampai ke Jakarta. Saya masuk ke sebuah toko buku Belanda, salah satu toko buku terbesar di Asia Timur ini. Saya mau beli buku tentang logika. Di kota besar mana saja di Asia Timur ini, di Shanghai atau Manila, Hong Kong atau Singapura, gampang sekali kita dapatkan buku semacam ini. Di toko buku tua pun tak perlu lama kita mencari buku logika karangan Jevons atau Mills, atau Mill dari Inggris ataupun Jones Amerika dan sebagainya. Di Jerman, lebih-lebih di Rusia, mudah sekali mendapatkan buku perkara dialektika. Tetapi dalam toko buku Belanda di ibu kota Hindia Belanda yang berpenduduk 70 juta jiwa itu, tak ada satupun buku populer atau tidak. Perkara hukum berpikir, logika, apalagi dalam toko-toko yang lebih kecil. Satu gambar dari semangatnya, satu negara hanya menghasilkan keju di dunia. Saya percaya bahwa dalam sekolah tinggi di Belanda dan di Indonesia ada terkhusus atau 9 diajarkan logika. Tetapi saya pikir saya tidak jauh dari kebenaran kalau berkata bahwa English speaking nations, bangsa-bangsa yang berbicara bahasa Inggris terutama Amerika, lebih mementingkan didikan buat rakyat murba, buat pemuda yang berotak tetapi tak mampu, baik dengan jalan sekolah tinggi rakyat ataupun kursus dan buku populer. Salah satu sifat rakyat Belanda yang terlihat pada saya ialah sifat demagogis, ialah sifat berkilah, sifat suka mempertengkarkan perkara-perkara kecil dengan melupakan pokok yang besar. Tidak heran kalau negara kecil berpenduduk kira-kira 1/20 dari Amerika dan luasnya 1/375 dari Amerika mempunyai partai politik 52 buah. Menurut berita seorang jurnalis Inggris yang berada di Holland ketika diserang oleh Jerman 10 bulan 5 1940. Jadi kira-kira 17 kali sebanyak partai yang ikut dalam pemilihan di Amerika. Menurut ukuran Belanda, Amerika itu mestinya mempunyai lebih kurang 1040 partai. Baru ia bisa menyamai Belanda dalam hal percekcokan perkara tek-tek bengek. Logika apalagi dialektika bukanlah ilmu yang dipopulerkan, dijadikan ilmu umum, di mana Raja Minyak atau Colin dan Raja Tembakau atau Krimer bersimaharaja lela. Sudah bertahun-tahun saya tak punya buku. Tak ada salahnya buat saya sekarang, sebelum menulis buku Madilog ini, sebentar mengincarkan mata pada daftar isi dan halaman buku-buku yang mengandung dialektika dan logika. Tetapi sebab toko buku yang terbesar di Asia Timur dan toko-toko buku nyamuk di Jakarta tak punya satupun buku perkara itu, sama sekali disesakkan kepada saya jembatan keledai yang tersimpan dalam otak saya. Sekali lagi maaf, tetapi perlu pula dicatat di sini dalam bibliotek
Bataviaceae Genoscap. Sesudah hampir habis, Madilog ditulis berjumpa juta juga dengan beberapa buku tentang logika dalam bahasa Belanda, Inggris, Jerman, dan Perancis. Madilog ialah paduan dari permulaan suku kata ma, ter, di, al, alektika, dan log, ika. Meter saya menerjemahkan dengan benda, dialektika dengan pertentangan atau pergerakan, dan logika dengan hukum berpikir. Panduan dalam bahasa Indonesia tidaklah begitu enak didengar dan tidak pula membukakan pikiran baru seperti jembatan keledai saya. Sebab segala kata di atas sudah begitu umum dalam bahasa negara besar-besar di Eropa. Walaupun bahasa cangkokan dari bahasa Latin dan Yunani, maka tidaklah perlu kita segan mencangkok kata itu ke dalam bahasa kita. Madilog saya maksudkan terutama ialah cara berpikir, bukanlah satu Weltanschauung pemandangan dunia, walaupun cara berpikir dan pemandangan dunia atau filsafat adalah seperti tangga dengan rumah, yakni rapat sekali. Dari cara orang berpikir itu kita dapat duga filsafatnya, dan dari filsafatnya kita dapat tahu dengan metode apa dia sampai ke filsafat itu. Murid yang cerdik juga insaf bahwa kalau dia sudah tahu cara, satu hukum, satu kunci buat menyelesaikan satu golongan persoalan, maka tidaklah ia menghafal berpuluh-puluh persoalan atau dijawabnya puluhan atau ratusan persoalan itu. Tetapi dia pegang cara atau kuncinya persoalan tadi saja. Kebanyakan persoalan bisa diselesaikan dengan logika, hukum berpikir saja. Dalam kehidupan kita sehari-hari, berhubungan dengan makan dan minum, pulang pergi, jual beli, dan 1001 perkara berhubung dengan pergaulan kita dengan sahabat, anak, istri, tidaklah kita dipusingkan oleh dialektika. Kenyang tidak mengandung arti lapar, seperti menurut dialektika. Kalau si anak menangis, si ibu memberikan air teteknya dengan segera. Dia tidak pikirkan lebih dahulu bahwa pengertian menangis itu mengandung pengertian tertawa dan lapar itu ada terkandung pengertian kenyang yang satu sama lainnya tidak boleh dipisahkan seperti dalam cara berpikir yang berdasarkan dialektika. Dalam sekolah rendah ataupun menengah pun, kita berkali-kali bertarung pada cara berpikir yang mendasar pada logika, hubungan yang kita mesti jalankan, pengalaman, percobaan atau experience dalam ilmu alam dan ilmu urai yang sang guru lakukan depan kita semuanya mengandung logika. Walaupun dalam logika, pada satu saat uap itu sama dengan air jika tidak berpisah melainkan berpadu. Jadi air sama dengan uap tidaklah bisa mengadakan perhitungan atas dasar dialektika ini. Air tetap air buat kita dan mempunyai sifat air, bukan uap yang mempunyai sifat uap pula. Tetapi kalau kita mengkaji lebih dalam, kalau kita mengkaji ada atau tidak adanya barang, menguji seluk-beluk asal dan akibatnya sesuatu barang, tegasnya kalau kita tenggelam dalam ombak gelora filsafat ke dalam persoalan yang berhubungan dengan alam, masyarakat, dan politik yang hilang atau timbul, bergerak dan berhenti, pada waktu yang singkat atau lama, pada perkara yang berseluk-beluk, maka kita tidak bisa sampai ke ujung dengan perkakas logika semata-mata. Kita mesti memakai dialektika, malah dialektikalah yang terutama. Ahli filsafat yang jaya, ahli politik atau ahli siasat yang cerdas, ahli ekonomi yang sempurna, mesti memakai senjata pertentangan, seperti senjata dalam pepatah Indonesia yang tajam balik bertimbal, kalau tidak ujung pangkal mengena. Akhirnya, filsafat mesti selalu berjalan di antara kedua kutub, utara dan selatan, ujung dan pangkal, ya dan tidak, ada dan tak ada. Sebentar dia bisa cemplungkan otaknya ke dalam ada, sebentar lagi ke dalam tak ada, dan pada tempat masing-masing memakai logika, tetapi pada pemandangan jauh mempunyai waktu lama. Dia mesti pikirkan ada itu terletak di kutub tak ada, tak boleh bercerai satu sama lainnya. Si ekonomi dan ahli politik sebentar boleh memakai logika dalam menyelidiki beberapa perkara dalam golongan proletar atau kapitalis. Tetapi dalam filsafat masyarakat sekarang, masyarakat kapitalisme, dia tidak boleh melupakan kedua kutub, kaum modal di kutub utara, kaum buruh di kutub selatan, satu sama lain bertentangan, tak boleh dipadu. Disinilah dialektika yang merajalela. Tetapi sebelumnya kita memilih cara berpikir mana yang terutama kita pakai. Dialektikalah
dialektikakah atau logikakah? Maka haruslah lebih dahulu kita bertanya kepada diri sendiri, apakah persoalan itu berdasarkan meter, benda, ataukah ide, bayangan, pikiran, semata-mata, roh semata-mata. Kalau persoalan itu berdasarkan atas benda, barang yang nyata, yang bisa diperiksa dengan panca indera anggota yang 5, boleh diperalamkan, dieksperimenkan, barulah persoalan itu kita taruh di bawah pemeriksaan kita. Segala bukti yang nyata bisa diperdalamkan itu yang akan menjadi premis, menjadi lantainya hukum atau paham yang kita cari itu. Sebab itulah kita namakan madilog karena berdasar atau meter benda. Dari penjuru meter inilah kita memandang. Inilah buat kita yang jadi lantai, yang menjadi tingkat pertama dalam suatu penyelidikan. Boleh jadi resultat atau hasil penyelidikan itu tidak mencukupi atau salah sama sekali, tetapi hal ini tidak disebabkan salahnya cara berpikir. Boleh jadi kepala kita sedang pusing atau bukti sebelum semuanya terkumpul, atau akhirnya kita salah memakai cara tadi. Sudah lazim kita dengar dialektika materialisme atau historis materialisme. Perkataan ini memang cukup tangkas dan selalu dipakai dalam kalangan Marxis. Tetapi nama ini lahir di dunia barat di antara Marxis di masa kebanyakan logika, buat menentang sikap yang terlampau banyak mengutamakan logika. Kita yang lahir di dunia supranatural Hindu pula, supranatural yang tak gampang dikikis, dicuci bersih, maka sebagai tongkat pertama dalam dunia berpikir, perlulah kita sekadarnya memajukan logika. Di antara ahli pikir berjuasi barat ada yang menyanggah nama dialektika materialisme dan memajukan kritis materialisme, ialah logika materialisme. Tetapi nama ini sama sekali melenyapkan dialektika, jadi bertentangan dengan madilog. Walaupun dalam bagian badan kita, otak itu adalah barang yang perlu dan penting. Hati, jantung, usus, dan sebagainya juga penting. Tetapi kalau tidak bertulang belakang, kita tak bisa berdiri. Kelas tani itu penting, kelas saudagar di dunia sekarang berguna, kelas intelek berguna penting, tetapi tak berkelas pekerja mesin. Indonesia merdeka pasti tak bisa berdiri, kalau berdiri tak akan bisa teguh dan lama. Beginilah paham saya sebelum dibuang ke luar negara lebih dari 20 tahun yang lampau. Di bawah bendera Dai Nippon, paham itu tak bertambah lemah, malah sebaliknya bertambah kuat. Perjuangan nasionalis setelah robohnya PKI 1927 yang dipimpin oleh kaum intelek sudah lebih daripada cukup memberi bukti yang nyata bahwa perjuangan yang tidak berdasarkan pekerjaan murba tidak akan mendapatkan Indonesia merdeka. Sikap keras terhadap para pemimpin prajurit pekerja jauh lebih kejam daripada sikap yang diambilnya terhadap para pemimpin nasionalis adalah sikap yang sangat jitu sekali menggambarkan taksirannya imperialisme Belanda terhadap berbagai golongan masyarakat Indonesia yang mengancam dirinya itu. Paham saya tentang segala golongan di Indonesia sudah cukup saya terangkan dalam beberapa brosur yang saya sebut di atas tadi. PARI yang didirikan sesudah hancurnya PKI berdiri di atas perhitungan kekuatan terbuka dan tersembunyi rakyat murba dan pekerja Indonesia. Pentingnya hidup matinya negara pada dunia kapitalisme dan imperialisme ini bergantung pada macam-macam hal, persenjataan, perindustrian, terutama senjata, letaknya negara, persatuan serta banyaknya penduduk, semangat rakyat, kecerdasan dan sebagainya. Kalau semua hal lain bersamaan atau letak negara, kecerdasan dan banyaknya penduduk dan sebagainya, maka dalam satu perjuangan keadaan perindustrianlah yang akan memberi putusan. Yang kuat perindustriannya itu pihak yang mesti menang. Perusahaan sekarang berdasarkan atas ilmu pengetahuan atau sains dan teknik pesawat. Pesawat itu bendanya ialah besi, baja dan kodrat atau rohnya terutama minyak tanah. Kalau tak ada baja dan minyak, kapal terbang tak bisa naik, tank dan mobil tak bisa lari, dan kapal selam tak bisa melaju. Kalau besi dan baja itu tak dapat dalam negara, melainkan pada negara lain, maka buat menyampaikan maksud imperialisme negara itu, dia mesti menguasai semua benda yang penting itu. Kalau satu negara penuh dengan benda tadi, tetapi lemah semua rakyatnya, lemah intelek, tidak bersatu dan tidak pula merdeka, maka negara itulah yang akan menjadi umpan atau makanan negara yang gagah perkasa.
Di dunia ini tak ada letaknya negara yang lebih bahagia dari letaknya Indonesia. Buat siasat perang tak ada tempat yang lebih teguh. Barang siapa yang mendudukinya walaupun hal lain bersamaan, dia mesti menang perang. Siapapun yang tidak mendapatkan kedudukan itu lambat laun ia akan kalah. Lihatlah saja peta bumi. Dulu pun hal ini sudah sangat maju kan. Besi yang paling banyak dan paling baik sifatnya menurut laporan dalam Batavia C. Newsblad tahun 1935, kalau saya tak lupa, ialah di Indonesia Utara atau Filipina. Tambang besi di Malaka dan Filipina memang sudah berjalan. Sulawesi dan Kalimantan banyak sekali tanahnya mengandung besi. Minyak Sumatera, Kalimantan, Irian sudah begitu kesohor di seluruh dunia. Tak perlu dibicarakan lebih panjang lagi. Bauksit dan aluminium keduanya buat melebur baja yang kuat keras sudah dikerjakan di Riau dan akan dikerjakan di Asahan. Benda perang yang lain-lain seperti timah, getah, dan kopra atau buat bom TNT yang maha dahsyat itu minyak kelapa lah yang dipakai. Didapati di Indonesia lebih dari di seluruh bagian dunia lain digabung jadi satu. Sudah pernah seorang pengarang buku di Amerika Serikat meramalkan bahwa kalau satu negara seperti Amerika mau menguasai samudera dan dunia, dia mesti rebut Indonesia lebih dahulu buat sendi kekuasaan. Si Amerika tadi tidak meramalkan mungkin kelak rakyat Indonesia sendiri menguasai negaranya sendiri, tak mau menjadi umpan atau makanan negara lain seperti lebih dari 300 tahun di belakang ini. Saya sudah kenal sama tambang besi di Malaka dan Indonesia Utara, Filipina. Baru ini saya saja kagumi tambang minyak yang besar di Palangkalan, Brandan, Pelaju, dan Sungai Gerong. Saya tahu adanya tambang minyak di Tarakan dan Balikpapan, Batupara di Malaka dan Sawah Lunto, Bukit Asam dan sebagainya, tambang timah di Bangka dan Belitung. Saya tahu ratusan ribu pekerja yang terikat oleh kereta api, tram, mobil, kapal laut dan udara, pos telepon, telegram dan radio. Ratusan ribu pekerja pada bengkel, pabrik besi, kimia, gula, teh, kain, sabun, dan lain-lain. Pada masa saya berangkat ketika lebih dari 20 tahun dahulu, jumlah kaum pekerja itu sudah 2 atau 3 juta orang. Sekarang sudah tentu lebih dari itu. Banyak dan sifatnya perusahaan dalam 20 tahun belakangan ini memang sudah bertambah. Begitu juga banyaknya serta sifat prajurit pekerja. Pekerja dalam tambang minyak, besi, timah, bengkel, dan pabrik, dan pada pengangkutan inilah tulang belakangnya ekonomi Indonesia. Inilah kaum yang bisa dikerahkan buat menyokong berdirinya dan majunya Indonesia merdeka yang sejati dan terus-menerus mempertahankan kemerdekaan itu. Dekatilah golongan pekerja ini, masukilah kelasnya. Dengan kelas ini bersama dengan golongan lain, maka kelas pekerja seolah-olah akan menjadi kelas sebagai teras yang dikelilingi kayu dan kulit. Kalau ia terus maju ke muka buat mencapai kemerdekaan sejati dan mendirikan negara yang cocok dengan kemakmuran, sama rata, dan persaudaraan. Cara berpikir yang beralasan benda, bukan roh yang bertentangan, bukan perdamaian, memakai hukum berpikir yang bukan fantastis, bertahayul sembarangan. Jelaskan pentingnya benda buat kesehatan, kecerdasan, kebudayaan, kemerdekaan, dan kesenangan. Kupaslah pertentangan upah dan untung, pertentangan proletar dan kapitalis, pertentangan politik buruk dan politik majikan, dan akhirnya pertentangan kebudayaan kaum pekerja dengan kebudayaan kaum hartawan yang menganggur itu. Jelaskan kedudukan proletar dalam dunia kapitalisme ini. Peringatkanlah bahwa mereka pekerjalah yang menduduki lantai perekonomian di Indonesia. Bangunkanlah semangat kritis menentang dalam masyarakat yang memang berdiri atas beberapa golongan yang bertentangan. Dengan begitu, bangunkanlah semangat menyerang buat meruntuhkan yang lama usang dan mendirikan masyarakat baru yang kokoh dan kuat. Janganlah dihampiri mereka pekerja ini dengan logika supranatural, atau kalau Tuhan begitu gemar akan logika supranatural atau dialektika, haruslah Tuhan berkata jujur. Janganlah akibatnya yang sebenarnya dari logika atau dialektika supranatural tadi. Bilanglah saja terus terang bahwa benda itu tak berarti apa-apa kalau dibanding dengan akhirat. Propagandakanlah bahwa benda dan nikmat di akhirat lebih banyak, lebih lezat, lebih kekal atau cocok dengan filsafatnya Buddha Gautama. Katakanlah bahwa benda itu adalah satu rantai, satu karma yang merantai hidup kita, hidup sengsara ini.
Dengan demikian cocokkanlah dan ikutilah sikap dan tindakannya. Beberapa sekte atau mazhab supranatural yang mencari cara yang baik buat membatalkan dunia ini, cara yang baik buat mati, yang buat mereka berarti hidup mati. Berlakulah begitu, supaya teori cocok dengan praktik, kata dengan laku. Dengan terus terang dan konsekuen bercakap begitu, kaum pekerja bisa memilih mana yang baik di antara madilog atau logika supranatural. Thanks buat kalian yang udah dengerin sampai akhir. Untuk episode selanjutnya, ditunggu ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye!